Puji beserta syukur kita kembali persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala apa saja nikmat dengan karunia-Nya kepada kita, semoga kita menjadi hamba yang paling bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat beriring salam, semoga Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kembali kita untuk mengingatkan diri agar kita menjadi hamba yang paling bersyukur kepadanya dan hamba yang paling taat kepadanya. Lebih-lebih menjelang kita ingin untuk mendapatkan anugerah besar bertemu dengan Ramadan dan kita berada di bulan Rajab ini. Maka yang perlu untuk kita lihat pada malam ini, sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah yang beriman, dalam kehidupan kita ini, dalam berkaitan dengan kehidupan keluarga, ada yang namanya wasiat. Wasiatnya Buddha Tupu na macam-macam yang diistilahkan dengan wasiat. Tapi na wasiat yang menurut ketentuan syarak, na wasiat yang adanya hana tente sesuai dengan ketentuan syarak, walaupun itu sesuai menurut ketentuan hukum tertentu, berkaitan dengan harta pusaka, berkaitan dengan pesan kita orang hidup kepada hamba atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang mereka diberi lebih panjang hidup, itu disebut dengan wasiat. Tapi kiban yang wasiat yang sesuai menurut agama. Karena kalau dalam hukum perdata, nama wasiat berkaitan dengan pengalihan hak orang mati kepada ahli waris. Wasiat merupakan bentuk daripada ahli waris yang mutlak bisa diambil seluruhnya. Jadi dalam hukum perdata, kewenangan harta itu untuk siapa? Yang kata minta dia cukup head. Yang kajian ke deposito, yang kajian ke barang, nah yang kajian ke toko, nah yang kajian ke nehun, yang kajian ke kebun. Nyahana jana publaw. Menyo sakit pi ada mubat kakahana mubat laju. Yang pertanyaan je publaw. Kesawa sesuai menurut mehun ketanyo yang udipnyo kesawa tanah juk. Yang dalam hukum perdata. Hana siapapun lain yang bisa untuk mengintervensinya. Maka wasiat orang yang meninggal terhadap hartanya itu prioritas sebagai pengambil alih semua harta yang dimiliki oleh orang yang mati tersebut. Anak ayah-ayah, anak adik-adik je. Ho mantong mehut getanyo tanuk juk harta yang kata minta selamanya. Ya. Kepada siapa kita mau? Mutlak. Berapa? Tanpa batas. Kepada siapa saja juga tanpa batas. Apakah kepada ahli waris, apakah bukan ahli waris, apakah jalan maksiat atau bukan jalan maksiat,
Apakah itu semua harta dibatasi beberapa saja atau seluruhnya? Atau kepada anak, silakan saja. Dan semua itu, kalau habis diwasiatkan semuanya, tidak ada apa-apa lagi tinggal. Begitu meninggal, lihat, nah, percuma untuk membuktikan wasiat itu kepada undang-undang siapa ahli waris, dituntut adanya surat resmi yang dibuat di depan notaris. Ya, itu aja. Tanpa perlu musyawarah dan tanpa minta persetujuan siapapun. Ya. Ini wasiat. Apakah wasiat seperti ini boleh? Menurut agama tidak boleh. Karena pengalihan milik seseorang yang ditinggalkan oleh orang mati, itu ada kebebasan tapi punya batasan-batasan yang dikehendaki oleh Allah. Wasiat adalah hak bagi seseorang yang hidup untuk melakukan pesan kepada orang yang masih hidup bila dia mati kepada siapa. Itu hak kita. Bebas. Tapi kebebasan punya batas. Yang pertama, kamu wasiatkan jangan kepada jalan maksiat. Aduh. Menyamaksiat anda. Nya hak syarak, hak Allah, hak hukum. Beda yang tadi. Yang kedua, kamu wasiat sebanyak-banyaknya, tak boleh lebih setelah potong hutang segala macam, tak boleh lebih, nilainya 1/3 dari total harta milik yang ditinggalkan si mati. Tak boleh lebih. Kalau tadi tidak ada, semuanya ya udah. Kalau yang dah habis, dia itu menurut undang-undang. Udah dua. Yang ketiga, menyangkut dengan ahli waris, jangan kamu berikan lagi wasiat. Jangan kamu pesan. Karena itu sudah ada pesan Allah. Nah, untuk ahli waris, jangan kamu wasiat. La wasiat ahli wasiat. Innallaha qa'ata zu haqqin haqqah. Fala wasiata. Rasul mengatakan, Allah sudah memberikan kepada orang yang punya hak akan haknya. Orang yang siapa yang berhak? Anak, cucu, ayah, kakek, nenek, dan saudara, saudari, seibu, sebapak. Pada siapa saja? Paman, anak paman. Pada siapa saja? Sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Allah telah berikan itu hak mereka berapa. Kalau demikian tak perlu kamu pesan. Fala wasiat ahli waris, tak perlu kamu pesan lagi. Itu berarti kamu lebih sombong sebagai hamba Allah. Tak percaya pesan Allah. Yusikumullah. Itulah diwasiatkan kepada kamu oleh Allah. Maka untuk orang yang sudah Allah wasiatkan, jangan kita wasiatkan lagi. Anu mati nyo kagak wasiat Allah, nyo kena kena wasiat Allah. Ya. Yang tidak Allah wasiatkan, situ kan wasiat. Siapa saja boleh. Apakah itu saudara dekat atau dia itu saudara jauh? Apakah itu ke lembaga? Apakah itu untuk kemaslahatan umum? Apakah itu untuk pesantren? Apakah kepada anak mendagang? Apakah itu kamu berikan atau kamu wasiatkan, kamu pesan kepada orang siapa saja, para ulama, orang fakir, orang miskin, kepada siapa saja, silakan, asal itu tidak ada nilai kemaksiatan. Ya, menyawasit mate-matelon kablo senjata, tipluh kajuk ke perampok. Itu tidak sah. Atau ini kamu bangun nanti sebuah gedung bioskop untuk bisa diputar film blue. Itu enggak boleh.
Atau kalau aku meninggal nanti ini kamu buat apa? Yang sifatnya itu sumber maksiat. Tak boleh. Tak sah. Beda dengan yang tadi. Beda dengan yang tadi. Sudah dua macam wasiat. Makanya dalam hukum perdata, itanya meno, kepulun tumpuan pegah atanya, tiga gotruk laulai itu. Nyo tak wasit, nyo meno tak wasit, nyo menuturi. Yang tahu wasit katanya, yang tahu wasit, yang kon ada katanya. Sebab resikonya, wasiat yang bukan seperti yang kita wasiatkan, itu batal. Batal demi hukum. Tapi tidak dibatalkan oleh orang yang hidup karena dilindungi oleh undang-undang. Begitu tidak dibatalkan, maka wasiat itu bertentangan dengan ketentuan syarak. Kalau itu bertentangan, maka apabila itu dilakukan dan itu tidak halal dimakan oleh orang penerima wasiat. Kalau tidak halal dimakan, sama dengan itu adalah haram dimakan. Kasihan kita ini orang yang taat beribadah, truk ba'atanyan kata Paju haram. Ya, yang terfikir ke dunia beok, bet sampai terjual iman. Dan itu adalah menjadi benih yang haram kita makan. Sehingga yang pertama saya jelaskan dulu yang tadi yang saya bilang menurut hukum perdata. Hukum perdata, peninggalan orang mati pertama kepada siapa dialihkan? Kepada siapa yang pernah dipesan. Oh, tidak dipesan apa-apa, baru kepada orang yang sesuai menurut ketentuan undang-undang perdata. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada surat wasiat, maka harta warisan itu diberikan kepada orang-orang yang sesuai menurut ketentuan undang-undang perdata. Itu BW. Itu di sini. Ini bukan cerita, bukan sejarah. Sekarang seperti itu. Jadi menyepelihatannya enggak menyohana ada pegah-pegah tanya aku takut fikirnya nak tahu dalam cinta wadono. Maka boleh ada pegah. Ka. Kiban menurut undang-undang, so ahli waris menurut undang-undang. Menurut undang-undang, ahli waris adalah yang pertama, kelompok pertama. Bila ada kelompok pertama tidak berpindah kepada kelompok kedua, dihabiskan oleh kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Anak, laki atau perempuan, suami atau isteri. Itu kelompok pertama. Ayah, ibu bukan level pertama. Dia orang nomor dua. Selama orang meninggal itu ada anak, atau pernah ada anak, saat meninggal enggak ada anak lagi. Ya. Yang penting pernah ada anak. Dia pernah lahir anaknya dan kemudian anaknya tahun 2000 sudah meninggal. Kemudian anaknya yang itu sudah punya anaknya lagi, cucu-cucunya. Sekarang tahun 2001 meninggallah ayahnya. Anaknya sudah duluan meninggal. Itu dianggap ada anak. Karena bukan ada saat meninggal. Pernah ada. Kalau demikian, kalau dia pernah ada, dia punya hak. Siapa pemiliknya? Keturunan dia. Ini yang disebut dengan ahli waris pengganti. Dalam Islam tidak sah. Nah, karena dalam Islam, berpindah milik dihitung orang itu hidup, baru ada potensi milik. Ayah dia saat meninggal. Karena berpindah milik bukan perhitungan lama, tapi di perhitungan saat meninggal. Maka cucu itu yang masalah patah titi itu lain lagi, yang ikut patah titi belum. Karena masih ada anak yang lain, maka anak ini satu sudah duluan meninggal, dia punya anak cucu, maka dia adalah levelnya cucu. Ahli warisnya anak. Kalau enggak ada tingkat anak, baru tingkat cucu, baru berpindah. Dalam hukum perdata bukan demikian. Semua
ahli waris itu pernah ada yang saya sebutkan tadi, anak, suami atau isteri, anak lelaki atau anak perempuan sama. Nah, yang paling sedih, seorang anak meninggal dunia, anak tidak ada, cucu tidak ada, atau ada anak sudah meninggal, belum kahwin atau sudah kahwin tidak punya cucu, tapi punya isteri. Seluruh harta ayahnya tidak dapat, mamanya tidak dapat, karena masih ada, yaitu isteri. Semua dimiliki oleh isteri. Ini dalam hukum perdata, tidak dalam Islam. Seluruh ahli waris ada. Yang menjadi ahli waris 5 orang. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah si mayit, ibu si mayit, suami atau isteri. 5 orang ini. Ini tidak ada penghalang. Ini level awal. Ini setara ataupun ini adalah merupakan tingkat yang paling dasar. Yang tidak ada penghalang siapapun. Kalau di dalam hukum perdata, yang menjadi ahli waris, anak, suami atau isteri. Ayah dan ibu bukan ahli waris. Yang kejut le dalam kasus kitanya. Le dalam kasus kitanya, karena bud mu fikir-fikir, bud mengacak-acak, bud mutirai-tirai, begitu meninggal, musyawarah antara isteri dengan anak-anaknya. Mamak tuannya oleh si isteri, ayah tuannya, ayah si mayat, mamak si mayat, hanya begitu pun. Dia fikir je kon ahli waris. Yang kedua, timohlah adat. Karena jut arano, jut merukum perdata. Kiban adat, bina harta dikelola oleh ahli waris, suami atau isteri bersama dengan anak-anak. Ayah dan ibu si mayat, hana gejuk-juk dan hana begitu puas fikir agaknya hana. Tengah kekelolanya meninggal ayah. Si mayat. Sepernam hak ayah je, mantong musapat sino hana we. Ban meninggal ayah si mayat yang sudah meninggal tadi. Andai kata ada paman-paman anak ini, anak daripada ayahnya, sedangkan ayah dia sudah duluan meninggal, sepernam tadi larinya bukan untuk dia. Yang nama patlom. Lari kepada apa-apa mereka, iaitu anak-anak si mayat. Lari. Nyan walaupun saboh cepli yung. Hana hala menyohana jirida le uru yang meninggal bunuh. So meninggal ayah. Karena yang milik sepernam itu ayahnya tadi. Milik sepernamnya pada yang dikelola oleh isteri dengan anak-anaknya yang tidak dibagi. Kemudian meninggal ayahnya. Ayah mayat yang meninggal tadi. Sepernam hak dia yang dikelola oleh mereka setelah dia meninggal. Dan ini lari kepada paman-paman si ini. Maka itu tidak halal dimakan. Tanpa rida. Tidak halal oleh anak-anak ini. Tanpa rida ayahnya. Ayahnya tak pernah untuk mendapatkan rida. Karena tak pernah diperkenalkan yang mana milik dia. Ini akibat kita melambat-lambat. Betul yang ikut ahli waris. Sudah. Kembali kepada wasiat. Kemudian kalau ini tidak ada, anak tidak ada, suami tidak ada, atau isteri tidak ada, ahli waris selanjutnya baru ayah si mayat, ibu si mayat, abang si mayat, akak si mayat. Jadi saudara-saudari. Saudara-saudari dalam hukum perdata santut dengan ayah kandung dan ibu kandung orang mati. Kapan mereka jadi ahli waris mendapat hak? Setelah andai kata tidak ada anak dan cucu dan tidak ada suami atau isteri. Menyonawannya awaknya hana mendepai. Resiko. Andai kata temakan je tak pilih, tak mahu tak cak otanya. Menyaidonya je nak pilih itu. Kerana tuai paksa. Kerana Islam tidak bisa memaksa itu. Undang-undang perdata melindunginya. Tetapi yang kita ambil itu tidak halal. Halal haram bukan di dunia. Resiko bagi seorang mukmin
halal haram bukan hukum dunia. Tapi itu hukum akhirat. Mulai lang kubur. Tanpa lihatnya, cuma pun akan jana mati-mati. Jauh-jauh tamat. Punya rencana mati, ingat. Lantas bagaimana anak-anak ini kalau mau taubat? Mau laki maaf saja, dia bukan pemilik. Mau laki sama pamannya. Sekarang, datang sama paman, maafin kami sudah mungkin banyak hasil yang sudah kami makan dari hak kakek dulu yang tidak kami kasih. Ya, apakah dia bisa untuk memaafkan? Belum tentu milik dia sendiri. Berapa milik dia enggak tahu. Dan dia belum tentu bukan pemilik yang punya hak untuk memaafkan. Sama dengan loan lemutang bak urun ron. Utang loan bak urun ron, orangnya meninggal loan. Bedau ron ni ya laki utangnya loan belum meninggal loan kerana loan na putang ke ron. Nah hak loan bak ron bedau dia meninggal loan ni ya laki utangnya bak anak-anak loan. Bak loan yang pautang kan bak je. Ya. Cuma yang palau kan yang orang yang punya hutang orangnya, loan punya hak untuk orang terima. Hana ada bayar-bayar. Majud, mantong jud nak tetap ahli waris. Kesal di peluang. Cuma punya ahli waris hana ada doa. Punya kapal lapis, 404 bakso tak tetap. Ho-ho di peluang atasnya. Ya, kematuan pergi peluang bacut, kedih di peluang bacut. Menurut ketentuan hukum waris. Ini dua wasiat yang sangat bertolak belakang dalam konteks pengalihan milik. Ada satu wasiat lagi. Ya. Apabila kita membaca ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain, diwasiatkan kepada kamu bagi anak-anak kalian laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Apabila satu orang anak perempuan dapat setengah, apabila anak perempuan 2 atau lebih dapat 2/3. Apabila kemudian 2 ibu bapa dapat 1/6 bila yang meninggal ada anak. Kalau dia tidak anak, bapa ibu dapat 1/3. Kalau ada saudara-saudari, maka ibu dapat 1/6. Semua itu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Semua yang bulung-bulung 1/6, 2/3, 1/3 dan 1/2 itu setelah wasiat. Wasiat yang mana? Ini yang boleh. Setelah wasiat yang mana? Bukan wasiat dalam versi hukum perdata. Tapi wasiat al-ikhtiyariyah yang disebut oleh Rasul la wasiata liwarisin. Itu karena sudah kepada ahli waris kan inong kamu dit menyotidro dit no menyodua lebih dit no menyokayah dit no kemak dit no menyonai nong nak agam dit no. Sudah dit no setelah itu setelah wasiat. Wasiat yang sah, wasiat dengan ketentuan tadi. Menyamunannya liah wasiat dulu kamu selesaikan. Mereka ini jangan kamu wasiatkan, udah ada wasiat Allah. Nah, kemudian ada satu lagi istilah wasiat dalam hukum waris. Nah, yang hana dalam konteks hukum niaga, hukum di hana. Dalam hukum waris ada satu lagi yang namanya biasa disebut dengan wasiat, yaitu al-wasiat al-wajibah. Yang tanya berkata al-wasiat al-wajibah ini berlaku dalam undang-undang yang ada hari ini di negara-negara mayoritas Islam tentang hukum kewarisan. Di Indonesia najib ke pedamang tapi dalam undang-undang. Ke pedamang dalam kepres. Dalam kepres itu bukan berdasarkan daripada kajian fikih. Tapi adopsi apa yang berkembang dalam masyarakat. Hukum perdata gecok becut.
menyangkut dengan wasiat jid gecok dengan wasiat wajibah bagi anak yang duluan orang tuanya meninggal, adanya ahli waris pengganti, itu dia adopsi daripada perdata. Jid wasiat kepada anak dan segala macam karena sudah berkembang dalam adat. Hingga gaduh dalam awal wasiat Rasulullah wasiat ahli warisin. Inilah yang memang sudah pernah kita katakan. Inna jumharal fuqaha zahabu ila annal wasiatal ikhtiyariyah fi hududis sulusi fama dunihi amrun nudibus syar'i leh. Majhur artinya jumhur ulama mazhab mayoritas menyangkut dengan wasiat al-ikhtiyariyah yang dimaksud dan pesan Allah dalam ayat 11 itu adalah wasiat al-ikhtiyariyah, bukan wasiat wajibah, bukan wasiat yang ada di dalam atau surat wasiat. Yang surat yang kita baca dalam fikih, dalam rubu' muamalah ada bab wasiat. Itulah wasiat al-ikhtiyariyah. Yang terbatas hanya seperle, boleh dibaca hukumnya sunat. Disunatkan hukumnya. Yang sepakat. Ya. Kemudian ada pendapat sebahagian para ulama bahawa wasiat wajibah bagi dua ibu bapa dan qarabin yang mereka tidak menjadi ahli waris itu juga boleh karena dipegang atau dipijak pada firman Allah surat Al-Baqarah 180. Ini yang pelik. Sebahagian ulama berpendapat bahawa wasiat wajibah bagi dua orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak mereka mendapat warisan. Yang hendak bertemu waris, yang hendak lebih ahli, yang hanjak ke ahli waris. Dua orang cik yang hanjak ke ahli waris. Atau kaum kerabat dekat dia tidak menjadi ahli waris. Nyan adalah merupakan boleh diambil karena berpejak pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antara kanil wasiyat khairal wasiyata lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Tapi sebahagian lain ulama berpendapat bahawa ayat itu sudah dibatalkan hukumnya dengan turun ayat waris dan dengan hadis Nabi. Nyo ke yang nak kalkil. Ini kalkil dalam pandangan ulama salaf. Kan wasiat surat wasiat bunuh. Hingga berkaitan dengan wasiat wajibah, wajib dalam pengertian punya hak anak yang dekat dengan orang meninggal. Kaum kerabat, orang tua, ayah atau ibu, dia punya hak untuk diwasiatkan oleh orang yang meninggal sebelum ia meninggal. Karena ini hak mereka yang wajib untuk diwasiatkan. Di saat orang yang meninggal tidak mewasiatkan, gaknya wajib wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat yang dekat yang mereka tidak mendapat warisan. Jino hana wasiat, padahal wajib lun wasiat. Lun hana wasiat. Bagaimana? Demi untuk termenuhi hak mereka. Karena mereka punya hak untuk diwasiatkan dan punya kewajiban, tapi tidak diwasiatkan, maka kekuasaan boleh untuk menetapkan wasiat itu. Ya. Maka dengan legalnya bila diputuskan oleh hakim. Keputusan hakim itu juga harus diajukan oleh keluarga. Ya. Persoalannya,
Kalau itu tidak ditetapkan dalam undang-undang atau kanun, orangnya nak cuca yang mantang apa-apa je meninggal. Meninggallah kakek je. Cuca yang mantang udip, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi pamannya dan apanya ataupun pakwannya masih hidup, ia tidak mendapat pusaka dari kakek. Karena ayahnya sudah duluan meninggal. Tapi dia kaum kerabat dekat. Dia dekat sekali kerabat dengan si Main. Mantang cuca. Bahkan sayang ke. Daripada sayang ke anak ke yang katua-tua, lebih sayang ke cuca. Ayah jika meninggal, jitongan ke kebah, meninggalkannya. Dia tidak punya. Tapi dia kerabat dekat. Nah, tentu saja bagi dia menginginkan adanya hak wasiat kadar menurut berapa hak ayahnya. Tapi paman-pamannya maunya tidak ada wasiat itu supaya mereka lebih besar dapat menyatahu alam kerja sama dengan kata jauh kerja alam bagi yang sarakah. Ya. Taban taban kasih sayang taban apalagi jiwa teudip ke anak toleran antara adik dengan adik. Nah, makanya hal ini kalau ditanyakan musyawarah keluarga tidak mendapat titik temu. Dia apa dia tidak sepakat? Dicuca perle iji benar hak ayah hai bacut tidak ketemu. Menurut pendapatnya hana jojo. Nah, menurut pendapatnya jojo hilang tak no karena hana jo. Karena apa kan? Mengapa tidak kasih saya ambil pendapat ini? Karena lebih menguntungkan dia. Cucu ia kepingin ada ambil pendapat ini. Mengapa? Karena itu adalah bisa mendapatkan hak wasiat. Hal-hal seperti itu tanpa ada undang-undang yang ditetapkan salah satu di antara keduanya oleh kanun, itu tidak bisa ditegakkan. Paling-paling tu yang tegak dakwah ke jim. Inilah pentingnya undang-undang. Di sini penting kanun. Kalau sudah ada kanun, enggak ada mengatakan, oh saya tidak mau dengan pendapat itu, saya mau pendapat ini. Tidak ada pendapat itu, tidak ada pendapat ini. Pendapat yang disahkan menurut undang-undang, itulah pendapat dalam konteks pelaksanaan. Tapi dalam konteks kajian sebagai lembaga keilmuan, atau di perguruan tinggi, lembaga kajian seperti muzakarah, mubahasah, itu hak. Dalam tataran amaliyah, ke masyarakat rujuk pada hukum. Inilah makna dengan al-hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Menyokana keputusan dalam bentuk kanun-kanun itu tidak ada lagi saya ada pendapat ini, pendapat itu. Di situ pentingnya hal-hal yang seperti itu supaya korban untuk lakukan. Cuma ada enggak ayah dan ibu yang ia tidak mendapat warisan? Ada. Kalau dia itu misalnya seorang ayah gugur dari ahli waris, andai kata ia berbeda agama. Nah, ayahnya kafir, anaknya Islam. Begitu anaknya meninggal, ayahnya bukan ahli waris. Kemudian ayahnya meninggal, anaknya bukan ahli waris. Karena berbeda. La yarisul muslimu al-kafir, wala yarisul kafiru al-muslim. Jadi, tapi ada juga yang bertanya kepada kita. Ditanyakan begini, Ustaz, kajetlah menyagedannya yang meninggal oleh Islam, hana warisan kenan, supaya nyok je ke hak oleh Islam. Tapi kalau meninggal dia ada anaknya yang Muslim, seorang Kristen meninggal, dan ia punya harta banyak. Tapi mengapa anaknya yang Islam tidak juga bisa mendapat pusaka? Maunya kan dapat. Apa urusan? Yang penting kalau ayahnya meninggal, kita dapat walaupun dia kafir, ini Islam. Maunya seperti itu. Apa hikmah? Mati orang Islam kafir tidak dapat. Mati kafir Islam tidak dapat. Walaupun itu hubungan darah mereka anak dengan ayah berbeda agama. Apa hikmahnya? Saya belum menemukan secara konkret apa hikmah. Tapi hikmahnya Islam adalah agama yang mengatur keadilan dalam rangka untuk mewujudkan
kedamaian, ketentraman dan keadilan kepada seluruh manusia. Dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan ekonomi, dalam konteks kehidupan hukum, dalam konteks kehidupan jinayat, itu tidak Islam mencari untung sendiri. Karena yang diinginkan di Islam adalah selamat semuanya, bukan selamat draw bahan cogok. Makanya getanya tak elanya tajua yang bukan milik orang Islam itu hukumnya sama, yang diberikan ganjaran jinayat atau sanksi kepada kita. Di sini juga demikian. Bahkan Islam mengatur, andai kata dalam konteks kehidupan masyarakat ada yang sama-sama non-Islam tapi beda-beda. Bukan dengan kita. Fidro Yahudi, Yah Yahudi, anu je Nasrani. Mate Nasrani yang anu je. Yah dia Yahudi hanya jawab pusaka bah Nasrani. Menyamate Nasrani, Yah yang Yahudi hanya jawab pusaka bah anu yang Nasrani. Ya. Anak menganggit dalam. Tapi itu adalah merupakan pengaturan orang-orang yang bukan Islam tetapi dilindungi oleh asiasah al-Islamiyah. Itulah keadilan. Dan itulah yang disebut dengan Al-Madani. Disebutlah dalam Undang-Undang Madinah dulu. Ya, Piagam Madinah. Jadi ini menunjukkan bahawa rahmat dengan segala apa yang ada dalam mengayomi Islam ini sangat toleran dan sangat menjaga keadilan itu sendiri, sangat menjaga kestabilan. Bukan ingin mendapat keuntungan daripada yang berbeda. Hanya satu yang Islam tidak boleh ada toleran, pengganggu, menciptakan gangguan yang dikenal dengan kafir harbi. Yang lain enggak. Itu semuanya dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian yang menyayang kaum kerabat, bila kita lihat dalam undang-undang ahwal asasiyah seperti di Mesir hari ini, seperti di Tunisia hari ini, mereka beda-beda lagi ijtihadnya, yaitu sudah ditetapkan kalau seorang anak lebih awal meninggal ayahnya, kemudian meninggallah kakeknya. Kakeknya masih ada anak-anaknya yang merupakan paman ataupun pakwa atau pakcik daripada anak-anak ini. Maka anak ini ditetapkan untuk punya hak dengan wasiat wajibah dengan standar tak boleh lebih sepertiga dan tak boleh lewat daripada kadar berapa hak yang hak diterima oleh ayahnya. Undang-undang. Maka hanale dawa untuk juk. Dia katanya lebih dari itu. Kalau dalam KHI sampai kepada anak yang tabani pun diadopsi ke situ. Dianggap sebagai wasiat wajibah. Bukan. Tapi tak connect kalau dikaji dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Inilah 3 wasiat yang harus kita jaga. Satu, yang pertama itu adalah tidak halal. Jangan untuk terbenak kita tersangkut. Wasiat al-ikhtiyariyah itu sunat, mandub hukumnya lebih bagus. Wasiat al-wajibah kita doakan pemerintah Aceh bisa untuk melahirkan sebuah kanun dalam menciptakan sebuah keadilan di Aceh ini terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan ia tidak bisa mendapatkan pusaka dari kakek atau krisis penjelasan patah titi dalam istilah kita. Kalau itu bisa lahirkan kanun legal dan itu tidak merasa bahwa dikucilkan oleh mereka semuanya. Demikian barangkali waktu Isya sudah masuk. Saya padahi sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.